Karena memang tantangannya sekarang di zaman era sekarang memang berat, harus menguasai IT dan lain-lain. Kalau kita mengandalkan tenaga dan pikiran belum tentu belum bisa dikatakan Mas, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia podcast SMA Negeri 1 Demak, aktual, akurat, dan berkarakter. Iya. Pada pagi hari ini bersama saya Baihaki Aditya yang akan memandu jalannya podcast pada kesempatan ini. Bersama saya di samping saya ini sudah ada PLT Kasubag Tata Usaha SMA Negeri 1 Demak. Beliau bernama Pak Praptopo. Selamat pagi Pak Topo. Selamat pagi Mas Aditya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah masih sehat, diberi kesehatan sehingga kita pagi ini bisa ketemu, bisa menghadiri jadwal podcast yang telah dijadwalkan Mas Baihaki. Betul. Pak Topo, mohon maaf hari ini kita akan ngobrol dengan santai Pak, yaitu mengulas sisi lain sekolah. Selama ini kan masyarakat awam taunya sekolah itu ya kegiatannya belajar, mengajar, mau menerima rapot, meraih prestasi. Padahal di balik itu ada satu pondasi besar yang kali ini pasti pondasi itu dipegang oleh bagian tata usaha. Nah, kita di sini mau sambil ngobrol, sambil memberikan informasi bahwa sekolah itu juga tidak terlepas dari peran dari tata usaha atau TU. Leres nggih, Pak Topo? Iya, leres Mas, leres. Nggih, saya Bu memang administrasi itu terutama administrasi sekolah yang ada di sekolah itu sebagai pendukung dari proses-proses KBM ya, terutama dalam mengawal tentang persuratan. Dia kan di situ ada beberapa banyak yang harus kita kerjakan ya. Jadi di Permendiknas nomor 6 tahun 2019 itu bahwa memang di tenaga administrasi itu ada beberapa tugas yang diperlukan di dalam mendukung kegiatan proses KBM di sekolah itu. Jadi di sana itu ada urusan kesiswaan, ada urusan sarana prasarana, kemudian ada urusan persuratan, ada humas, ada teknis yang lain, kemudian ada perpustakaan dan lain-lain sebagainya. Sehingga nanti di sana itu akan berjalan sesuai alur yang ditentukan atau sudah kita bagi sesuai dengan job deskripsinya masing-masing. Jadi kita akan bagi habis dengan personal yang ada di kantor TU, terutama teman-teman kita. Jadi memang sekolah itu isinya tidak hanya kepala sekolah, guru, murid dan itu ya Pak Topo ya, tapi ada personal lain yang juga partisipasi serta kontribusinya juga besar bagi kelangsungan dan lancarnya kegiatan di sekolah gitu Pak Topo. Jadi TU atau tata usaha itu. Ya, tenaga kalau sekarang yang lebih keren itu tenaga administrasi sekolah. Oh gitu. Ya, kalau di staff, kalau yang di MKK atas yang kemarin ini di 2001 di Bandungan itu menyebutkan bahwa se-Jawa Tengah sudah sesuai dengan permen tadi bahwa musyawarah kerja administrasi sekolah, di tenaga administrasi sekolah. Jadi ada transformasi jadi tata usaha menjadi tenaga administrasi sekolah. Tentang penyebutan. Ngomong-ngomong Pak Topo ini tentang tenaga administrasi sekolah ya. Kita menyebutnya tenaga administrasi sekolah Pak, yang lebih keren gitu ya. Ada berapa personilnya yang ada di SMA Negeri 1 Pak ini? Ya di SMA 1 per Oktober 2021 ini 22 tenaga administrasi yang kita bagi menjadi beberapa, terutama kita tempatkan di kesiswaan, ada yang di keuangan, ada yang di sarana prasarana, ada yang di humas, ada yang di penjaga malam, ada yang di perpus dan lain-lain. Kita ada 22 tenaga. Dari 22 tenaga itu kita ada untuk jenjang kita ada
yang S1 sudah ada 3 orang. Iya. 3 orang, kemudian yang diploma 3 itu ada 4 orang, kemudian yang selainnya adalah dari SLTA, di SLTA. Jadi memang untuk kualifikasi memang kita sementara sudah istilahnya cukup ya cukup, karena di sana sudah ada diploma, kemudian ada S1-nya juga, gitu Mas Bray. Oke, berarti 22 itu jumlah yang lumayan besar ya Pak ya, untuk mengcover SMA 1 Demak. Sebetulnya sudah overload Mas. Ya, kalau kita hitung sebetulnya untuk tenaga administrasi itu hitungannya seharusnya pakai rumus. Oh, ada rumusnya loh Pak, ternyata. Sigma atau jumlah sama dengan jumlah kelas dibagi dengan 2 plus 1. Jadi kalau kita paralel, sebetulnya kita paralel 36, kita bagi 2, berarti 36 dibagi 2, 18 plus 1, 19. Jadi sementara kita sebetulnya masih ada kelebihan 3 tenaga administrasi. Tapi justru ini menjadi sebuah keuntungan sendiri ya Pak ya? Sebagai keuntungan, karena itu semua terutama untuk mendukung proses keamanan di penjaga malam, terutama kemarin itu karena ada tambahan di penjaga malam, sehingga memang perlu ditambah kan, supaya istilah keamanan di sekolah itu meningkat ya, Iya. Kalau dilihat dari auranya Pak Topo sendiri, ini sebenarnya sudah sangat veteran ya dalam dunia peradministrasian sekolah. Jadi saya kepo sendiri nih Pak, mungkin juga pemirsa SMA 1 podcast juga penasaran gitu ya tentang Pak Topo ini sudah berkecimpung di dunia administrasi sekolah sejak kapan nggih Pak? Kalau boleh tahu ceritanya. Ini saya masuk di SMA 1 tahun 1990 Februari 1990. Jadi sekarang sudah 31 tahun. Sudah mau pensiun Mas tuh ya. Kurang 2 tahun, jadi sudah hampir 31 tahun. 31 tahun. Oke, 31 tahun. Jadi awal saya tuh masuk 90, kemudian saya awal itu di laporan Mas. Pertama ya di laporan. Jadi saya tuh dulu laporan IPA, karena di awal-awal berdirinya SMA 1 Demak itu dulu ada SPKG, Sanggar Pemantapan Kegiatan Guru, di mana di Sanggar itu sebetulnya untuk kegiatan guru-guru IPA. Kebetulan di SMA 1 dulu IPA. Jadi guru-guru IPA yang ada di Kabupaten Demak itu dulu pelatihannya di SMA 1 Demak. Dulu masih didanai oleh Bank Dunia. Bank Dunia dari Bank Dunia waktu sebelum Pak Harto jatuh tahun 98 itu kita ada semacam pemantapan kegiatan guru-guru yang di sponsori Bank Dunia. 50%, kemudian yang lainnya 50%, tapi 50% Mas. Gitu. Itu tahun 90-an gitu. Iya. 90 ini cerita 90 saya sampai 97 saya di laboran. Saya di lab, jadi saya pernah di laboran di kimia, di biologi. Jadi saya pernah menjadi laboran di lab untuk menyiapkan bahan-bahan kegiatan pembelajaran. Jadi saya kan ada guru yang mau praktek, saya selalu siap menyiapkan itu. Mas Topo, jadi nanti hari ini ada praktek, misalkan di biologi saya berapa kelompok saya siapkan alat-alatnya. Jadi nanti Bapak Ibu guru masuk sudah langsung standby bisa dilaksanakan. Jadi gitu membuat gitu. Di lab seperti itu ya Pak. Ya di lab biologi atau di lab kimia, fisika ya begitu. Kemudian 97 ini cerita pengalaman ya Mas ya. 97 saya sudah mulai jadi bendahara. Saya karena waktu itu ada pergantian guru yang mutasi, sehingga saya ditunjuk Bapak Mardiono waktu itu tahun 97 berakhir sampai 2017. Sama saya di Kemangan di Bendahara Gaji 20 tahun ya Pak? 20 tahun di Bendahara. Kemudian mulai 2017 sampai 2001 ini saya diserai untuk mengawal yang dituakan karena tua. Saya pengalamannya tua, jadi disuruh untuk mengampu pelaksana tugas Kepala Subbak Tata Usaha SMA Negeri 1 Demak yang SK-nya sekarang dari Provinsi Jawa Tengah, SK dari Provinsi Jawa Tengah itu masa berlakunya 6 bulan dan bisa diperpanjang lagi. Jadi setelah 6 bulan nanti kita bisa mengusulkan kembali proses penggantiannya, atau mungkin masih berlanjut itu bisa.
tergantung dari Bapak Kepala Sekolah. Dan gitu. sampai sekarang. Nah, yang unik di sini Pak Topo, itu kan ada yang namanya Kepala TU, kemudian kan PLT, Kasubag, Kepala TU. Itu yang membedakan apa ya Pak? Kalau boleh tahu itu. Kalau sekarang Mas, kalau PLT itu kan pelaksana tugas. Pelaksana tugas. Ya, di pelaksana tugas itu tentunya yang ditunjuk dari sekolah ya untuk diusulkan ke provinsi sekarang. Jadi sementara itu istilahnya belum mendapat SK resminya dari Bapak Gubernur. Dari Gubernur ya? Iya, SK-nya dari Bapak Gubernur Jawa Tengah yang menetapkan bahwa beliau nanti akan diangkat sebagai Kasubag TU. Tapi sebelum pengangkatan ada proses-proses semacam tes talent scouting namanya. Talent scouting. Jadi di situ ada tes kemampuan ya Mas ya. Talent scouting ya. Talent itu kan bakat ya, ada semacam bakat. Jadi dari seluruh dinas yang ada di Provinsi Jawa Tengah, sekitar 44 dinas. 44 dinas. Ya, jadi di situ nanti sudah ada istilahnya kriteria-kriteria. Jadi untuk PLT Kasubag TU itu karena eselon 4. Eselonnya 4, struktural. Itu harus S1, minimal S1, golongannya harus 3B. Minimal 3B. Kebetulan kemarin saya sebetulnya sudah ikut tahun 2018. 2018 saya sudah ikut pertama kali itu ada dua tahap. Yang pertama itu namanya mengerjakan problem solving, jadi semacam membuat pemecahan masalah. Jadi kita masuk, terus kita dihadapkan masuk ke ruangan hanya seperti kemarin P3K tanpa apa-apa, hanya kartu aja, kacamata hanya kacamata juga nggak boleh, tas semua ditinggal. Kemudian kita dihadapkan satu komputer dan ada CCTV yang di mana-mana itu jadi terus kita ada satu kita membuat semacam permasalahan problem solving tadi sudah kita ketik aja, kita membuat di situ tanpa harus keluar dari pemikiran sendiri. Minimal harus 500 kata ya. 5.000 atau 500 kata itu. Jadi itu nanti setelah yang itu lulus, nanti tahapan yang kedua yaitu yang istilahnya ada ujian wawancara, ada ujian, kemudian nanti diskusi kelompok dan lain-lain Mas Babi. Jadi ada 2 tahap. Dan saya 2 kali karena tahap yang pertama saya lulus, yang keduanya belum berhasil. Jadi bedanya seperti itu ya. Kalau PLT itu masih belum ada SK dari Bapak Gubernur, jadi masih ditunjukkan dari sekolah. Ya walaupun SK-nya juga dari Dinas Pendidikan, tapi kalau yang sudah Kasubag itu dari Bapak Gubernur ya ada pelantikan gitu Mas Baik. Gitu ternyata Pak. Ya, jadi seperti ini kan pemirsa tahu gitu loh Pak. Ada perbedaan yang fundamental di situ. Ya, saya mau tambahan Mas Bayaki bahwa di Jawa Tengah itu ada sekitar 650 SMA SMK negeri. 650? Iya, 650 SMA SMK negeri. Sekarang yang terisi hanya 225. Yang 400 kosong. 400 kosong, semua kosong. Ya, nggak tahu karena ini semuanya untuk 2 tahun ini PLT semua. PLT semua. Dan yang paling hebat karena sekarang tenaga administrasi itu mulai habis Mas. Jadi kebanyakan dari sekolah-sekolah itu banyak yang jadi guru. Guru Pak? Iya. Diperbantukan gitu? Iya. Guru jadi PLT tenaga administrasi sekolah iya. Ya karena memang di Jawa Tengah sekarang kelihatannya untuk PNS-nya staf itu banyak kurang Mas Bairi. Betul. Jadi semakin karena pengangkatan yang lama itu sekarang sudah mau pensiun, sehingga untuk yang baru karena kemarin 2006 itu sebenarnya ada rekrutmen untuk untuk yang tenaga administrasi sekolah, karena waktu itu terbentur dengan SK sehingga banyak yang tidak masuk. Jadi ini saya untuk tahun ini memang banyak yang masih kosong. SMA tenaga administrasi sekolah itu banyak yang kosong. Padahal ini kan penting ya Pak Topo ya. Jadi kan selama ini kan kesorotnya kan pendidik, guru-guru, padahal tenaga administrasi juga
pembentukan regenerasi gitu iya, Pak Topo. Betul. Iya. Ya sangat Mas, tentunya memang begitu ya, memang harus diregenerasi karena memang nanti kalau jenjangnya terlalu jago juga nanti ada tenaga-tenaga yang nanti akan istilahnya jomplang ya gitu ya. Iya, betul sekali. Ya tentunya kita mengharap bahwa untuk tahun-tahun ini kan ada P3K Mas. P3K yang untuk guru, tapi yang tenaga administrasi kita kan belum ada. Nah itu. Ya, semoga kan kita harus ada atensi ya Pak ya, karena kan bagaimanapun tenaga administrasi itu kan juga bagian dari civitas sekolah atau sistem begitu. Iya. Kita berdoa saja semoga nanti ada P3K yang untuk tenaga administrasi. Karena kita tahu Mas, kita kasihan teman-teman kita banyak yang belum terangkat karena ada yang Wiyata Bakti tahun 87 belum terangkat. Pak Maser itu 87 di SMA 1. Kemudian ada yang tahun 90, ada yang 95 ke sini. Jadi banyak yang dari tadi saya matur bahwa dari 22 kita yang PNS hanya tinggal 2 orang. Saya sama Pak Wondo. Tinggal Pak Wondo. Kemudian yang Mbak Nikmatus Saada itu kan SK-nya perpustakaan. Perpustakaan itu adalah fungsional. Oh, bukan tenaga administrasi. Iya, betul pustakawan itu fungsional, Mas. Fungsional. Iya, fungsional. Artinya, artinya bahwa untuk kenaikan pangkatnya di pustakawan itu pakai angka kredit seperti Bapak Ibu guru. Tapi kalau dari karyawan kan kita KP reguler. KP reguler itu ya setiap 4 tahun naik setiap tahun 4 tahun. Kalau guru kan harus pakai angka kredit. Ya, itu. Jadi Mas ini sesuatu yang membedakan gitu Pak. Jadi ini juga tadi agak menarik ini tentang problem solving. Tadi kan Pak Topo menyatakan bahwa waktu tes tahap 1 itu kan seperti membuat esai problem solving itu ya Pak. Ada betul. Masalah kemudian diselesaikan. Sebenarnya nih Pak Topo, ngomong-ngomong tentang problem itu kan masalah, solving itu kan penyelesaian. Menurut Pak Topo, salah satu tantangan besar bagi tenaga pengadministrasian sekolah itu apa Pak di era seperti ini? Dalam pandemi gitu Pak. Pandemi ya untuk tenaga administrasi sekolah karena sekarang era IT ya, IT. Sebenarnya untuk tenaga administrasi memang sekarang kualifikasinya kita harus tahu masalah IT Mas. Betul. Karena kalau dari tenaga administrasi sekarang kurang memahami tentang IT, maka nanti di dalam perkembangannya di dalam pelaksanaan sehari-hari kurang bisa kurang bisa berjalan karena saya perkembangan zaman ya Mas ya. Semua kan sekarang apalagi sekarang musimnya sampai digital gitu. Ya, serba digital semua. Kalau sekarang PPKM itu pakai daring, harus pakai Zoom meeting, harus pakai Telegram, harus pakai apalagi Mas yang sekarang yang untuk KPM, LMS, Google Meet dan lain sebagainya. Jadi, makanya di era tantangan seperti ini tentunya kita selain tadi pengetahuan tentang TIK, kemudian juga masalah kualifikasi pendidikan juga. Karena untuk pengangkatan sekarang untuk tenaga administrasi yang baru itu harus diploma 3 Mas Baiki. Minimal diploma 3 yang umum. Sekarang harus diploma 3. Jadi yang untuk pengangkatan tenaga administrasi yang dari SMA sekarang sudah nggak ada. Jadi agak repot juga sekarang. Iya, memang tantangannya sekarang harus untuk yang lama seharusnya harus mau meningkatkan harus mau belajar lagi, pengembangan diri lagi, minimal harus diploma 3. Tapi karena sekarang usianya sudah lebih dari 40 Mas, tentunya kita ya tadi yang kita mengharap yang semoga untuk tahun-tahun ke depan ada P3K untuk tenaga administrasi Mas Bayaki, tentunya begitu Mas Bayaki. Gitu. Jadi tadi salah satu tantangan besar adalah harus menguasai IT ya Pak. Ada IT yang sekarang sekarang penting sekali Mas Baiki. Untuk itu Pak, cara kinerja atau cara kerja administrasi pengelolaannya di SMA Negeri 1 Demak itu bagaimana Pak biar bisa efektif begitu? Salah satu rahasianya apa? Ini kan SMA Negeri 1 Demak itu kan terkenal tek rapi, cepat dan lain sebagainya di luar sana. Nah itu kan pasti akan ada resep rahasianya. Nah salah satunya kan pastinya kan berasal dari bagian administrasi sekolah. Nah itu bagaimana bisa mengefektifkan
hal-hal seperti itu Pak Topo? Iya, betul Mas Bagi. Jadi menurut teori sebenarnya teori apa? Administrasi kan ada pembagian tugas ya Mas. Yeah. Sebenarnya untuk tenaga administrasi itu sudah kita untuk semua pekerjaan kita bagi habis. Gitu. Tentunya kita dari saya sebagai PLT harus tahu kemampuan, kompetensinya masing-masing dari teman-teman. Makanya untuk menempatkan misalkan di bagian penerima tamu, kita harus memilih orang-orang yang senyum, yang punya karakter masing-masing. Kemudian yang tentunya yang di Dapodik harus tahu tentang IT. Kemudian yang di Humas juga harus begitu. Yang di kesiswaan, kemudian yang di Satpam, kemudian yang di penjaga malam. Tentunya kita tempatkan orang-orang yang sesuai kompetensinya, yang sesuai dengan kualifikasi ijazah dan lain-lain seperti itu Mas Bagi. Sehingga nanti di dalam di dalam pelayanan publik di dalam masyarakat tentunya kita setelah kita pilih semoga nanti bisa berjalan dengan yang kita harapkan. Tentunya kan seperti itu. Walaupun nanti suatu saat misalnya kalau kita evaluasi lagi. Misalnya kita 2 tahun kita evaluasi misalkan ada kekurangan, maka akan kita rolling, kita sistem rolling atau shift atau pergantian itu ada Pak? Iya, pergantian. Jadi misalkan nanti dipandang kurang berjalan, misalkan ada sesuatu pekerjaan yang kelihatannya kurang efektif, tentunya kita bisa rolling teman-teman. Tentunya di situ juga ada keuntungannya Mas Bagi. Jadi bahwa rolling itu kan untuk pembelajaran juga. Maksudnya supaya tidak satu orang menguasai satu ilmu. Maksudnya kalau udah di situ terus kan kepengin kali-kali bisa ilmu yang lain gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi agar semua dapat pengalaman yang sama gitu. Pengalaman sama. Jadi suatu saat nanti apabila beliau itu menjabat atau menjabat sesuatu misalkan jadi Kasubag TU atau jadi apa, dia sudah bisa atau mampu atau mengerti. Jadi tahu dulu pernah melaksanakan seperti itu. Jadi misalkan ada teman atau pegawai yang baru meminta contoh atau penjelasan, beliau sudah bisa melaksanakan, bisa memberi contoh, Mbak, caranya seperti ini Mbak, harus belajar seperti ini. Jadi minimal tahu dasar-dasarnya ya Pak ya. Dasar-dasarnya kita harus tahu gitu Mas Bagi. Iya. Adakah Pak Topo perbedaan kesibukan ya ketika sekolah itu masih normal seperti tahun sebelumnya dengan sekolah terbatas seperti ini? Apakah bagian administrasi sekolah juga tetap sibuk atau ada sesuatu yang berbeda Pak Topo? Wah, sangat berbeda sekali. Ya, kalau masalah pekerjaan tentunya sebenarnya kita lebih senang kalau kita tatap muka Mas. Jadi berbeda sekali kalau tidak musimnya pandemi kan kita bisa full. Jadi semua kegiatan akan berjalan seperti untuk siswaan juga di kantor itu juga efektifnya akan tinggi dibanding dengan PPKN. Tapi tetap pelayanan Mas, kita sama ya. Jadi sama. Jadi untuk pelayanan tetap kita layani semaksimal mungkin seperti anak-anak yang minta surat, terutama untuk kegiatan yang ramai itu di akhir semester atau di awal semester itu biasanya profesi di kantor itu banyak, terutama untuk surat-surat keterangan yang mau kuliah dan lain itu sangat banyak sekali. Mas Bagi. Jadi tetap ada beda Mas Bagi. Lebih beda. Efektifnya tetap normal itu. Tetap normal. Karena saya adik yang aturan dari provinsi itu kan Demak itu kan level 2 sekarang. Sekarang kalau baru level 2 untuk kegiatan guru maupun karyawan itu kan harus WFA dan WFO 50%, sehingga untuk kehadiran guru maupun karyawan itu kan agak terbatas, tapi tetap efektivitasnya tetap kita untuk pelayanan tetap kita sama kita jaga. Jadi jangan sampai nanti ada istilahnya komplain dari orang tua siswa atau dari masyarakat yang untuk pelayanan. Ya tentunya ya itu tetap saya sebagai PLT juga harus
apa ya? Istilahnya manajemen atau selalu mengawal. Jangan sampai kosong. Saya sendiri panjangnya tahu sendiri bahwa saya 6:30 sampai jam 4 saya. Betul. Ya, sampai sore. Saya tahu setiap hari saya minimal jam 4 saya baru. Bahkan weekend pun kadang Pak Tomo kesini loh, saya lihat. Weekend maupun malam saya juga setelah hari atau setelah isya kadang-kadang masih kontrol, masih bertemu dengan teman-teman penjaga malam sampai jam 9. Saya masih ya istilahnya kontrol lah Mas. Kita lihat gimana nanti kinerjanya penjaga malam, benar-benar berangkat atau enggak. Kita kan harus selalu monitoring kan seperti itu Mas Baiki. Benar suatu pengabdian yang tulus dan luar biasa ya Pak Tomo, sampai direwangi sini. Iya kebetulan rumahnya dekat Mas. Rumahnya dekat. Iya itu kan. Bisa disambi gitu ya Pak. Belakang kami di belakang sekolah ya Mas, di Piku 2 di belakang SMA Negeri 1 cuma ini tidak bisa selalu mengontrol keadaan sekolah, walaupun hari Minggu tetap saya kesini. Sabtu kalau saya lihat ada penjaga enggak, kalau hari Sabtu hari Minggu saya harus datang dulu. Penjaganya pora gitu kan, harus seperti itu Mas. Terakhir Pak Tomo ini, adakah pesan atau harapan bagi pengelolaan administrasi di sekolah dari bagian tenaga administrasi Pak Tomo? Monggo. Ya pesan dan kesannya Mas Baiki bahwa memang tadi saya aturke bahwa pemerintah sebetulnya harus memikirkan untuk apa ya istilahnya mengangkat teman-teman kita yang sudah lama berwirata bakti. Ada yang 30 tahun, 25 tahun, 20 sampai ke bawah Mas. Jadi kita tentunya harus memikirkan seperti itu. Saya cerita bahwa ini ada teman kita yang wirata bakti dari awal sampai pensiun tidak bisa terangkat karena usianya sudah mendekati pensiun, jadi 58. Jadi tenaganya sudah dicurahkan ke negara untuk mengabdi sampai akhir usianya 58 tahun belum terangkat, akhirnya akan pensiun Mas. Jadi kasihan Mas teman-teman kita yang seperti itu. Ini banyak yang belum terangkat, jadi semoga nanti tahun ke depan banyak teman kita yang katut P3K. Kemudian yang kedua bahwa memang untuk tenaga administrasi tahun ke depan saya minta bahwa untuk rekrutmen, untuk pengangkatan itu tentunya harus minimal harus di diploma 3 dan S1. Karena memang tantangannya sekarang di zaman era sekarang memang berat. Harus menguasai IT dan lain-lain. Kalau kita mengandalkan tenaga dan pikiran belum bisa dikatakan Mas. Karena sekarang kita harus bisa mampu menyesuaikan beradaptasi dengan zaman yang baru Mas. Seperti itu Mas PH. Jadi muaranya nanti tetap satu ya Pak ya. Jadi bisa semakin efektif, semakin meningkat pelayanannya dan menjadi semakin lebih baik lagi. Iya seperti itu Mas PH. Ya jadi seperti itu pemirsa podcast Mansade bersama dengan Pak Tomo bincang-bincang tadi ya, kita ambil benang merahnya ya. Yang pertama bahwa sekolah ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Sekolah itu tidak hanya berisi guru, murid saja, tapi ada juga yang namanya tenaga administrasi sekolah yang peran, fungsi, kontribusinya juga luar biasa bagi jalannya berbagai program yang ada di sekolah ini. Dan kemudian yang kedua harus dibutuhkan regenerasi, ya kan? Tidak bisa hanya mengandalkan satu zaman saja, ya. Generasi berikutnya juga harus disiapkan, terutama dalam hal administrasi sekolah ini ya. Seperti itu pemirsa podcast Mansade pada edisi kali ini bersama dengan Pak Tomo. Terima kasih Pak Tomo sudah sempatkan hadir waktunya. Sama-sama Mas Bedi. Kalau nanti ada tema yang beda dengan Pak Tomo dipanggil lagi, kosong ya Pak Tomo? Iya siap, saya akan bercerita, siap pengalaman. Terima kasih Pak Tomo. Ya baik, untuk pemirsa podcast Mansade begitu dulu ya. Saya Bayi Heka Didia undur diri. Kita jumpa pada kesempatan sesi dan juga tema berikutnya. Selamat pagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.